Lu pernah nggak merasa senang melihat teman lu saat SMA kepleset karena kulit pisang atau genangan air di sekolah? Atau lu pernah nggak merasa senang melihat teman lu di kampus gagal mempertahankan skripsinya? Atau pernah juga nggak lu merasakan senang ketika melihat teman lu di kantor gagal dengan proyek besarnya? Itulah Schadenfreude. Gimana sih pengucapannya? Soalnya bahasa Jerman, bukan bahasa Arab. Mari kita minta bantuan pada Google. Schadenfreude. Schadenfreude berasal dari dua suku kata dalam bahasa Jerman. Schaden itu artinya kemalangan dan Freude itu artinya sukacita. Maka Schadenfreude artinya perasaan sukacita atas kemalangan orang lain. Senang melihat orang lain susah. Aneh, kenapa kemalangan justru bergandeng dengan sukacita, bukan duka cita? Memang aneh, paradoks, bahkan ajaib menurut gua. Tapi begitulah faktanya orang-orang di seluruh dunia. Ia senang melihat orang lain malang. Oleh karena itu, sejak zaman kita ngobrol di tukang pangkas rambut, hingga ibu-ibu berbelanja di tempat belanjaan, sampai majalah, televisi, hingga saat ini YouTube yang mempertontonkan gosip tentang kemalangan orang lain selalu menarik dan laku keras. Kenapa? Karena kita suka. Itulah dosa yang harus kita akui. Kata Tiffany Wadsmith, bukan seorang moralis atau psikolog, namun seorang yang mendedikasikan waktunya secara panjang untuk meneliti perasaan yang ada pada kita, yakni tentang senang melihat orang lain malang. Yang kemudian hasil observasinya itu ia tuliskan menjadi satu buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul yang sama dalam bahasa Jerman, yaitu Schadenfreude. Ini bukunya. Gua baru menyelesaikan buku itu, karena itu gue tertarik untuk bikin konten ini sebab sangat relate dengan pandangan Islam. Schadenfreude adalah perasaan yang menghinggapi banyak orang di seluruh penjuru dunia. Bahkan ia menjadi salah satu perasaan yang paling populer. Karenanya hampir seluruh negara atau bangsa di dunia ini punya istilah khusus untuk menyebut kesenangan atas kemalangan orang lain itu. Orang Jepang menyebutnya dengan satu peribahasa, yakni kemalangan orang lain terasa seperti madu bagi kita. Orang Prancis menyebutnya dengan istilah yang tentu gue gak akan tepat mengucapkannya karena gue gak ngerti bahasa Prancis. Namun istilahnya kira-kira joie maligne. Orang Belanda menyebutnya liedvermaak. Vermaak sekali ya. Adapun orang Ibrani mengistilahkannya simcha laed. Dan di Mandarin diistilahkan singzai lehuo. Dan di Serbo Kroasia diistilahkan zerbulados. Di Rusia disebutnya zelurastvo. Di Roma disebutnya malevolentia. Dan di Indonesia kita mengenalnya senang melihat orang lain susah. Bahkan lebih lengkap, susah melihat orang lain senang. Yang dalam bahasa Arab dan doktrin Islam dikenal dengan hasud. Bahkan kita lebih lengkap istilahnya. Yang itu kemudian menjadi anak judul versi terjemahan karya Tiffany Wadsmith. Kenapa gue menyebutkannya satu persatu dalam berbagai bahasa di negara ataupun bangsa-bangsa dunia? Karena
memang perasaan itu begitu menghinggapi banyak orang dari ragam negara dan bangsa, dan begitu populer hingga punya istilahnya sendiri. Schadenfreude dikenal di peradaban Jerman sejak awal ke-18. Namun sejak awal abad ke-16, Yunani telah memiliki istilah khusus untuk menyebutnya, yaitu epikarasi. Walaupun versi bahasa Yunani itu tidak populer seperti versi bahasa Jermannya. Ia bahkan dikenal sejak Yunani kuno dari catatan para filosof, di antaranya Aristoteles. Pada tahun 1640, sebenarnya seorang filosof bernama Thomas Hobbes telah membahas apa yang disebut dengan gairah misterius ini. Namun, belum ada padanan istilah dalam bahasa Inggris. Hingga pada tahun 1926, seorang jurnalis dari harian The Spectator menjelaskan bahwa istilah untuk perasaan itu tidak ada dalam bahasa Inggris karena memang gairah itu tidak hinggap di orang-orang Inggris. Tentu ini adalah omong kosong seperti yang sering kita temukan di tongkrongan atau grup WhatsApp yang diawali dengan bilang, bukannya mau ngomongin orang lain ya. Terus tongkrongan atau grup WhatsApp itu isinya adalah majelis ghibah berjamaah. Atau seperti omongan, silahkan mampir ke gubuk saya. Padahal rumahnya 3 lantai dengan basement berisi 6 mobil. Sebab perasaan itu menghinggapi banyak orang di seluruh peradaban sejak dulu hingga kini, dan dari barat hingga timur, termasuk di Inggris. Bahkan kata George Orwell, dia menulis, orang Inggris itu kok aneh ya. Dia tidak senang ketika melihat pasukan militernya menang dalam perang, tapi justru senang ketika melihat orang lain terkena bencana. Pada tahun 2015, di sebuah laboratorium di kawasan Würzburg, Jerman, dilakukan penelitian terhadap 32 orang penonton bola yang wajahnya berkenan ditempeli satu alat yang disebut dengan elektromiografi yang bisa mengukur senyuman dan kerutan dahi ketika mereka senang dan susah saat mereka menonton laga Jerman dengan musuh bebuyutannya, yaitu tim sepak bola Belanda saat adu penalti. Dan fakta yang ditemukan, mereka justru tersenyum saat pemain Belanda gagal menendang penalti ketimbang saat pemain Jerman yang menjadi jagoan mereka ngegolin ke gawang Belanda. Aneh bukan? Pada tahun 2018, seorang pembaca harian New York Times menulis, bahkan kita sebenarnya saat ini memasuki zaman keemasan Schadenfreude. Begitu juga kolom-kolom di blog berbagai harian besar di dunia, termasuk The Guardian, diisi dengan komentar-komentar bahwa kita saat ini benar-benar berada di masa di mana Schadenfreude betul-betul mengelilingi orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Paling tidak, lihatlah di medsos betapa bejibunnya orang yang senang ketika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Ketika kita mendapatkan prestasi, ada aja orang yang mempermasalahkan hingga mencelanya, dan ketika kita jatuh, meskipun hanya sekali, di tengah ribuan prestasi kita, banyak orang yang bertepuk tangan dan mengatakan, nah, iya kan? Sebelum tahun 2000, nyaris tidak ada artikel akademik yang mengandung kata Schadenfreude di judulnya. Namun, setelah tahun 2000, begitu banyak artikel akademik yang membahas secara khusus tentang Schadenfreude ini. Baik dalam kajian ilmu saraf, psikologi, moral, filsafat, bahkan hingga manajemen. Lalu bagaimana pandangan Islam?
Lembaga Fatwa Mesir atau Dar Ifta Al-Misriyah telah menjelaskan bahwa orang yang tidak tegak lurus perasaannya, yakni justru senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, ia layak disebut seorang yang munafik. Maka jelas dalam perspektif Islam, seorang yang schadenfreude dia adalah orang yang munafik, dan seorang muslim adalah seorang yang tidak schadenfreude. Artinya, seorang muslim adalah seorang yang memiliki simpati dan empati. Dia bukan hanya tidak senang melihat orang lain susah, tapi melakukan upaya untuk mengeluarkan orang lain dari kesusahan itu. Dan dia bukan hanya tidak susah melihat orang lain senang, tapi turut merayakan kesenangannya orang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sebagaimana digambarkan teladannya dalam surat At-Taubah ayat 128, berat terasa penderitaanmu bagi Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu, dalam ayat itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu selalu menghabiskan malamnya untuk memikirkan metode-metode yang tepat agar kita bisa ikut ke jalannya, dan menghabiskan siang harinya untuk mencoba metode-metode itu guna mengajak kita masuk ke jalannya, karena beliau ingin kita itu selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Sehingga dalam riwayat, suatu hari ketika Nabi pulang dari sholat Idul Fitri dan melihat seorang anak kecil yang menangis sendiri di pojokan karena orang tuanya telah pergi meninggalkan dia, dan di hari raya itu dia sendiri dengan pakaian lusuh, perut yang lapar, tanpa orang tua, di tengah anak-anak yang sedang berpakaian indah, bersenang-senang bermain, dan dalam keadaan perut yang kenyang karena makan bersama orang tuanya di rumah. Nabi samperin anak itu dan Nabi katakan, maukah kamu mulai hari itu menjadi anaknya Muhammad Rasulullah dan Sayyidah Aisyah? Kemudian dia tentu senang, karena awalnya dia menjadi anak yang paling rugi, karena yatim sendiri di kumpulan itu, lapar dan berpakaian yang tidak baru. Kemudian sepersekian detik Nabi switch menjadi anak yang paling beruntung, karena menjadi anak dari kedua orang tua, yakni lelaki dan perempuan terbaik di muka bumi ini. Kemudian Nabi ajak dia pulang, Nabi beri dia makan, dan Nabi beri dia pakaian yang baru. Bahkan kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, ibadah yang termulia adalah idkhalus surur fi qalbil ihwan, membahagiakan orang lain yang terluka dan hancur hatinya. Lalu, apakah itu berarti Islam menolak mengakui bahwa schadenfreude itu adalah perasaan yang manusiawi, ada pada manusia? Tentu tidak. Islam mengakui bahwa manusia itu memiliki perasaan-perasaan buruk itu yang diproduksi oleh satu infrastruktur yang diciptakan oleh Allah dalam diri manusia yang disebut dengan nafsu. Nafsu itu melahirkan bukan hanya schadenfreude, tapi berbagai perasaan-perasaan buruk yang bisa menghancurkan spiritualitas dan kemanusiaan seorang manusia. Namun Islam mengajarkan untuk kita bisa bukan menghabisi nafsu itu, karena ia ciptaan Tuhan pada diri manusia yang membedakan kita dengan malaikat, sehingga jika kita baik, kita jauh lebih mulia dari malaikat. Namun perasaan itu untuk kemudian dikendalikan melalui satu manajemen batin tertentu, guna bisa membuat perasaan itu terkendali oleh kita, bahkan mengubahnya menjadi justru dorongan motivasional untuk kita menjadi lebih baik setiap saat. Itulah yang oleh Nabi disebut sebagai peperangan terbesar bagi setiap muslim, atau jihadul akbar, yakni jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu atau ego
dalam diri kita sendiri. Karenanya, dalam Islam, Schadenfreude adalah sesuatu yang bisa jadi ada pada setiap orang, namun ia harus dikendalikan. Bukan hanya Schadenfreude, yaitu senang melihat orang lain susah. Bahkan dalam Islam ada istilah khusus untuk perasaan sebaliknya, yaitu susah melihat orang lain senang, yakni hasud, yang juga harus dikendalikan. Di mana pengendaliannya minimal adalah agar perasaan itu tidak menguasai diri kita sehingga kita kehilangan kemanusiaan kita dan berubah menjadi semacam monster yang mengerikan bagi orang lain. Sedangkan kata Nabi, seorang muslim adalah seorang yang memberikan rasa aman justru kepada orang lain. Apalagi sebaiknya bukan hanya kita mengendalikannya, tapi mengubah itu justru untuk membangun batin kita sebagai seorang muslim. Sehingga Nabi katakan dalam salah satu sabdanya, bisa jadi pada batas tertentu yang diperbolehkan oleh syariat, rasa iri atau hasud itu boleh ada pada diri seorang muslim, asalkan ia ada justru untuk tujuan-tujuan yang konstruktif. Yakni, kata Nabi, iri kepada orang lain yang kaya dan ia dermawan dengan kekayaannya, atau iri kepada orang lain yang pintar dan dia mencerdaskan orang lain dengan ilmunya. Artinya, iri justru kepada hal-hal yang positif untuk kemudian kita berupaya kita menjadi seperti orang yang kita irikan itu. Itulah yang konstruktif. Maka tugas seorang muslim ketika melihat orang lain susah, bukan ia senang. Tidak ada kesenangan yang diperkenankan di atas penderitaan orang lain dalam perspektif Islam. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada kesusahan yang harusnya tumbuh pada diri seseorang dari melihat kesenangan orang lain. Seorang muslim adalah yang bergembira, bahkan ikut merayakan kesenangan orang lain, kesuksesan orang lain, atau susah, atau bersimpati atas kemalangan orang lain, bahkan berupaya untuk mengeluarkan orang lain dari kemalangan itu, atau yang disebut dengan empati. Sehingga pada akhirnya sebagai seorang muslim, kita bukan diperbolehkan untuk senang melihat orang lain susah dan susah untuk melihat orang lain senang, tapi mengelola perasaan misterius itu untuk menjadi motivasi konstruktif bagi kita. Ketika melihat kesusahan orang lain, kita bersyukur karena kita tidak ditimpa oleh kesusahan itu, dan output dari rasa syukur itu dengan berupaya membantu orang lain keluar dari kesusahan itu. Dan ketika melihat kesenangan orang lain, kita bersabar untuk menanti kesenangan itu akan datang kepada kita, dan salah satu bentuk kesabarannya adalah dengan ikut juga senang dan merayakan kesenangan orang lain. Karena dengan kita merayakan atau bergembira juga dengan kesenangan orang lain, artinya kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan. Sebab hal yang paling mengerikan dari Schadenfreude maupun hasud, dari rasa senang melihat orang lain malang dan malang melihat orang lain senang, adalah terjerumusnya kita pada jebakan kesyirikan. Karena ketika kita senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, artinya kita tidak ridho kepada keputusan Tuhan atas orang itu atau atas diri kita. Sehingga kita memiliki perasaan protes dengan hasud atau Schadenfreude itu. Dan itulah yang bahaya. Karena ketika kamu tidak ridho kepada ketetapan Allah atas dirimu
yang mungkin lebih malang dari orang lain, atau atas diri orang lain yang mungkin lebih beruntung dari dirimu, berarti kemusyrikan telah ada dalam diri kita, dan itu adalah dosa terbesar dalam Islam yang akan menyebabkan kita akan semakin terpuruk dan terpuruk lagi dengan hal itu. Sebab kita harus meyakini bahwa setiap orang telah ditentukan kesusahan dan keberuntungannya oleh Allah secara adil agar kita menjadi manusia. Karena orang yang senang terus tanpa susah, dia tidak akan menikmati kesenangannya dan takkan mensyukuri kesenangannya, karena kesenangannya akan hambar. Seperti lo yang kalau habis makan coklat terus minum teh manis, kemanisan teh gak akan terasa. Begitu juga sebaliknya, orang yang susah terus, tidak ada senangnya, maka dia akan hancur sebagai manusia, depresi, bahkan bunuh diri. Karena itu, fa inna ma'al usri yusra, kata Allah. Dalam kesusahan itu ada kemudahan. Dalam kemalangan itu ada kesenangan. Ketika lo diberi cobaan, artinya melalui cobaan itu lo diajari tentang sesuatu untuk nanti lo akan mendapatkan kegembiraan sebagai hasil dari lo telah lulus dari cobaan itu. Karena itu, apapun keadaan yang menimpa kita, terima, ambil pelajaran, dan nikmati. Karena semuanya itu akan menjadi baik jika kita bisa melihat dengan baik, menerima dengan baik, dan menjalani dengan baik.